Proyeksi kebutuhan akan energi listrik terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Grafik ini menunjukkan konsumsi listrik per kapita di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2021. Secara tren, sejak 2015, konsumsi listrik kian melonjak. Meskipun pemerataan distribusi energi masih terkendala kontur geografi daerah. Penyediaan pasokan energi listrik disuplai dari pembangkit listrik dengan sumber energi yang bervariasi. Komposisi bahan bakar pembangkit listrik masih didominasi oleh batu bara dan gas alam, menempatkan energi baru terbarukan di posisi terakhir dari total kebutuhan energi nasional. Padahal, jika EBT berhasil dimaksimalkan, kebutuhan energi akan tercukupi, perekonomian terus bertumbuh, dan kelestarian lingkungan hidup terjaga. Berbagai penelitian telah dirintis untuk mempermudah penggunaan sumber energi baru terbarukan. Salah satunya melalui energi surya sebagai device fotovoltaik, utamanya fotovoltaik organik yang dapat diproduksi dengan biaya yang murah dan teknik yang mudah. Untuk itu, kami menciptakan ProBicel, Perovskite Bintaro Solar Cell. Sel fotovoltaik organik berelektroda karbon aktif Bintaro Cerbera Odolam sebagai upaya mewujudkan green and sustainable energy di Indonesia. ProBicel Perovskite Bintaro Solar Cell merupakan sel surya generasi terbaru tersensitisasi senyawa perovskite dan berelektroda kerja karbon aktif buah Bintaro sebagai katalis. Pengembangan struktur dan material komponen sel surya sangat diperlukan untuk mengurangi jejak senyawa berbahaya pada proses pembuatan dan penggunaannya. Menyadari hal tersebut menjadi isu yang sangat penting bagi lingkungan, kami memodifikasi salah satu komponen krusial dalam perovskite solar cell, yaitu elektroda kerja. Elektroda yang digunakan dibuat dari bahan karbon aktif buah Bintaro. Tanaman ini sering kali kita jumpai di pinggiran jalan perkotaan karena merupakan tanaman penyerap polusi. Namun, buah Bintaro justru dikenal ampuh sebagai pengusir tikus alami tanpa diketahui manfaat lainnya. Siapa sangka dengan berbagai rangkaian proses penelitian, kini buah Bintaro berhasil dimanfaatkan sebagai komponen sel surya penghasil energi listrik. Penelitian kami bertujuan untuk mengetahui sifat struktur dan morfologi karbon aktif Bintaro, mengetahui sifat listrikannya, serta mengetahui pengaruh variasi karbon aktif Bintaro pada aplikasinya sebagai carbon-based electrode pada perovskite Bintaro solar cell ProBicel. Penelitian ini menggunakan metode observasi eksperimental dengan variasi konsentrasi aktivator seng klorida pada 4 perlakuan, yaitu P0 sebagai kontrol, P1, P2, dan P3. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui 3 metode, yakni metode eksperimen, studi laboratorium, dan studi kepustakaan melalui jurnal nasional maupun jurnal internasional. Penelitian ini dilakukan melalui 6 tahapan. Diawali dengan sintesis karbon aktif Bintaro, yakni pengeringan dan karbonisasi, aktivasi, penetralan karbon, serta pengovenan hingga suhu konstan. Kemudian, hasil sintesis dilakukan uji rendemen, kadar abu, kelistrikan, dan topografi permukaan melalui SEM atau Scanning Electron Microscope. Prosedur dilanjutkan dengan proses sintesis senyawa BaSNO3 melalui 2 prekursor, yakni barium klorida dan timah tetraklorida untuk memperoleh padatan kuning perovskite. Lalu dilakukan preparasi elektrolit menggunakan pasangan redoks iodida dan triiodida. Berikutnya, ada tahapan fabrikasi ProBicel dengan menyusun seluruh komponen perovskite solar cell dan dijepit dengan binder clips. Hasil fabrikasi dilanjutkan dengan karakterisasi sampel uji tiap batch dari ProBicel dengan pengujian aktivitas fotovoltaik di bawah terik sinar matahari. Selanjutnya, hasil pengujian diinterpretasikan dalam bentuk grafik dan tabel untuk mempermudah visualisasi. Pengujian tahap pertama pada karbon aktif Bintaro yaitu meliputi pengujian untuk mengetahui sifat dan struktur morfologi karbon aktif Bintaro, yaitu pengujian yield atau rendemen, kadar abu, dan pengujian SEM. Adapun dilakukan pengujian kelistrikan terhadap karbon aktif buah Bintaro menggunakan alat multimeter yang meliputi parameter tegangan, kuat arus, daya, efisiensi daya, serta indikator LED selama 30 detik. Selanjutnya, merupakan hasil penelitian dari tahap kedua, yaitu pengujian aktivitas fotovoltaik pada ProBicel dengan parameter uji tegangan, kuat arus, daya, serta pengujian efisiensi melalui identifikasi tegangan maksimum, kuat arus maksimum, dan efisiensi konversi sel surya. Proses sintesis karbon aktif diawali dengan tahap dehidrasi untuk mengeringkan bahan baku, kemudian karbonisasi untuk menguraikan senyawa-senyawa organik sehingga diperoleh arang dengan pori-pori sempit.
Pada proses ini dilakukan pengujian rendemen dengan P1 dan P3 sebagai persentase tertinggi, menandakan bahwa hampir seluruh senyawa volatile telah hilang. Namun, masih diperlukan aktivasi kimia melalui ekstraksi solvent untuk mengaktifasi atom-atom karbon, sehingga seng klorida dipilih menjadi aktivator. Hal ini didukung oleh penelitian Sudanteng, di mana aktivator terbaik untuk material lignoselulosa adalah yang bersifat asam. Hasil ekstraksi kemudian dikeringkan kembali dan dilakukan pemurnian untuk mengurangi sisa mineral hasil reaksi agent. Lalu dilakukan pengujian kadar abu sehingga diperoleh P1 dan P3 sebagai persentase terendah yang memiliki daya absorpsi tertinggi. Karbon aktif kemudian diuji melalui SEM dengan perbesaran bervariasi, sehingga diperoleh bukaan pori-pori terbanyak dan diameter terbesar pada P3 dan P1. Hal ini menunjukkan bahwa seng klorida dapat mereduksi senyawa hidrokarbon dan membentuk pori-pori akibat dari penguapan senyawa volatile pada proses karbonisasi. Hasil pengujian kelistrikan karbon aktif dipengaruhi oleh konsentrasi bahan aktif agent dalam menghasilkan kapasitas energi. Hal ini berlinear dengan hasil pengujian fotovoltaik pada karbon aktif sebagai carbon-based electrode dengan intensitas cahaya rata-rata 155,7 lux menggunakan alat multimeter dengan 6 kali pengulangan dalam waktu 1 jam. Hasil tersebut kemudian diidentifikasi tegangan maksimum, arus maksimum, dan dianalisis efisiensinya sehingga diperoleh hasil yang berkesinambungan dengan hasil kelistrikan pada karbon aktif sebelumnya, yakni P3 dengan nilai efisiensi tertinggi. Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil optimum dari karakterisasi struktur dan morfologi, serta pengujian kelistrikan karbon aktif, dan juga pengujian aktivitas fotovoltaik pada probisal dan elektroda karbon aktif Bintaro secara linear diperoleh pada perlakuan ketiga dengan persentase aktivator seng klorida 20%. Semakin hari zaman semakin canggih. Senantiasa berinovasi untuk menjadi lebih gigih. Kami dari tim 2 Maut mengucapkan banyak terima kasih. Bersama Probisal, mari wujudkan Energi bersih.